aksi. Uh, Judulnya adalah Direct License, sebuah sistem yang legal, transparan, dan akuntabel, sumbangsih dari aksi kepada para komposer. Belakangan ini muncul pernyataan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yang menyatakan bahwa siapapun yang melakukan direct license dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Di situ disebutkan adalah setiap lembaga manajemen kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 3 dan melakukan kegiatan penarikan royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, pernyataan ini perlu kami luruskan dan berikut kami berikan penjelasannya. Jadi maksudnya pernyataan tadi kami anggap tidak benar. Direct license adalah sistem lisensi dan pembayaran royalti langsung antara masing-masing pencipta secara individu dan pengguna karya cipta. Pencipta lagu yang melakukan direct license secara individu sudah bisa dipastikan tidak melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Justru hal ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi kelemahan LMKN dalam mengumpulkan royalti dari live performing atau konser-konser ya. Direct license adalah sistem atau skema dan bukan lembaga manajemen kolektif seperti yang disebutkan di dalam pasal 119 yang disebutkan oleh LMKN saat itu, sehingga ancaman pidana pada pasal 119 tersebut menjadi tidak berlaku. Kami Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia adalah sebuah asosiasi berbadan hukum yang menaungi pencipta lagu di seluruh Indonesia. Peran dan fungsi aksi adalah untuk memberikan informasi, edukasi, inovasi, literasi, bahkan konsultasi dan bantuan hukum, khususnya terkait isu-isu mengenai hak cipta di Indonesia. Oleh karena peran dan fungsi tersebut, aksi memberikan informasi dan edukasi kepada anggotanya bahwa ada sistem direct license, yaitu sistem lisensi dan pembayaran royalti langsung antara pencipta lagu dan pengguna karya cipta. Sistem direct license ini dirasa sangat efektif, efisien, tepat sasaran dan hasil royaltinya dapat dirasakan langsung oleh penciptanya. Sistem direct license ini sudah dijalankan di beberapa negara dengan terlebih dahulu melakukan option out untuk royalti live performance dari lembaga manajemen kolektif. Sebagai contoh, option out ini dilakukan oleh LMKPRS di Inggris dan ASCAP di Amerika Serikat. Usulan opt-out dan direct licensing sudah dikaji legalitasnya, kelayakannya, dan akuntabilitasnya. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran lagi bagi yang belum mengetahuinya. Pada akhirnya anggota aksi memahami bahwa ada sistem lain yang bisa diterapkan selain sistem lisensi dan membayar royalti blanket license seperti yang selama ini dijalankan oleh LMKN atau LMK. Bahkan ada fakta menarik ketika lagu Rungkat dibawakan di Istana Merdeka pada saat HUT RI, kemudian lagu Bebas dan Malam Indah dibawakan pada saat KTT ASEAN, pemerintah sendiri sudah melakukan direct license melalui penyelenggara acara, langsung membayar royalti kepada penciptanya. Jadi, apakah dalam hal ini pemerintah melanggar undang-undang seperti yang disebutkan di atas tadi? Tentu saja tidak. Di era yang serba digital saat ini, aksi juga berinisiatif untuk melakukan inovasi yang efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk memberikan solusi untuk ekosistem musik yang lebih baik. Untuk mewujudkan ini, aksi sedang mempersiapkan sebuah platform digital yang kami beri nama Digital Direct License atau DDL, yang nantinya akan diintegrasikan dengan online single submission atau OSS perizinan satu pintu, yaitu sistem yang sedang digodok oleh pemerintah untuk mengeluarkan izin keramaian untuk suatu acara yang berbasis digital. Melalui DDL ini nantinya para pencipta akan bisa berhubungan langsung dengan pengguna karya cipta terkait lisensi dan pembayaran royalti. Yang menarik, platform DDL ini real time. Sehingga apabila ada permintaan lisensi dan pembayaran royalti, pencipta lagu akan mendapatkan notifikasi dan royaltinya akan langsung diterima oleh pencipta secara real time melalui rekening pribadinya. Satu hal lagi yang perlu dijelaskan, bahwa DDL ini memiliki standarisasi perhitungan. Jadi pencipta lagu tidak akan menentukan harga seenaknya. Jadi intinya adalah aksi memberikan edukasi dan informasi mengenai sistem direct license.
Untuk selanjutnya, Aksi akan melakukan inovasi dengan membentuk atau membangun platform digital direct licensing ini yang pada akhirnya masing-masing pencipta lagu yang ingin mendapatkan akses atau ingin mendapatkan manfaat dari digital direct license itu boleh menjadi anggota Aksi. Dan untuk bisa mengakses ke sana harus menjadi anggota Aksi juga tentunya. Supaya semua anggota Aksi dapat memanfaatkan platform ini untuk melakukan direct license. Begitu dari kami.